Assalamualaikum. Ya, sebelum kita mulai proses pembelajarannya, kita lihat apakah ada sampah di samping kamu. Nggak ada, bersih? Oke. Alhamdulillah ya, kelasnya cukup bersih. Sekarang silahkan sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Dimas. Silakan Dimas. Kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lihat atau kita cek ya, Ibu cek ya, siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Fatul, kenapa? Lalu? Gilang? Ada lagi? Hanya dua? Fatul dan Gilang ya, baik. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang sudah Ibu sampaikan pekan lalu. Yang kemarin kita menjelaskan mengenai pengertian dari teks cerita inspiratif. Kira-kira ada yang masih ingat cerita inspiratif itu apa menurut kalian? Siapa yang berani? Cerita inspiratif itu apa? Ya Dimas? Cerita yang dapat menginspirasi kebaikan orang. Cerita yang dapat menginspirasi kebaikan orang. Bagus ya. Nah, sekarang kita lihat Ibu akan menjelaskan atau menginformasikan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama itu adalah 3.12 mengenai menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Di sini Ibu akan mengkhususkan mengenai menelaah struktur dari cerita inspiratif. Di sini Ibu menginginkan atau Ibu mengharapkan kalian mampu menelaah struktur orientasi, menelaah struktur perumitan peristiwa, lalu menelaah struktur komplikasi, dan menelaah struktur resolusi serta kode dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan yang didengar. Nah, ini tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan media Google Form, melalui model pembelajaran berbasis masalah dengan penuh tanggung jawab, peserta didik mampu pertama mampu menelaah struktur teks cerita inspiratif yang meliputi orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda pada teks cerita inspiratif yang dibaca ataupun yang didengar dengan tepat. Tadi Dimas sudah menyampaikan bahwa teks cerita inspiratif itu adalah cerita yang memberikan inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Nah, jadi cerita inspiratif adalah percikan ide-ide kreatif, hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Atau juga bisa berbentuk narasi yang lebih bertujuan memberikan inspirasi kebaikan kepada banyak orang yang tadi sampaikan oleh Dimas. Untuk kali ini Ibu akan menginformasikan KKM kita itu ada di 79. Jadi Ibu harapkan kalian nilainya semua ada di atas KKM, yaitu di 79 ke atas. Nah, untuk alur pembelajaran hari ini yang pertama Ibu akan menayangkan dulu video tentang teks cerita inspiratif. Setelah itu nanti ada sebuah teks yang harus kalian isi secara pribadi. Setelah itu nanti kalian mengerjakan LKPD. Setelah LKPD nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Itu adalah alur pembelajaran hari ini ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Ya, silakan Philip. Apa saja struktur teks cerita inspiratif, Bu? Oke, berarti ini yang akan kita bahas ya. Strukturnya apa saja? Silakan kalian lihat ke depan. Strukturnya itu ada 5.
Yang pertama orientasi, yang kedua perumitan peristiwa, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, dan yang terakhir itu koda. Untuk apa sih ini pengertian atau penjelasannya kita lihat ya. Nah ini untuk orientasi. Orientasi ini adalah pengantar sebuah cerita. Sedangkan yang perumitan peristiwa itu adalah kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita. Sedangkan komplikasi adalah puncak inti cerita dan tempat kisah yang menjadi inspirasi. Yang resolusi itu adalah peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan, dan yang terakhir itu koda, yaitu penutup cerita atau kesimpulan pesan moral yang tertuang di dalam cerita tersebut. Bisa dipahami sampai sini? Ya anak-anak, sebelum Ibu membahas lebih dalam materi tentang struktur dari cerita inspiratif, Ibu ada satu video yang harus kalian lihat. Coba kalian lihat video tersebut, apakah video ini disebut cerita inspiratif atau bukan? Silakan kalian simak ya, simak videonya dengan seksama. Ini aja beli jam tangan baru buat Bapak. Dari video yang sudah kalian lihat, kira-kira ini cerita inspiratif bukan? Ya? Kenapa? Boleh Philip? Kalau menurut saya di cerita yang di video tersebut itu menjelaskan tentang kita harus berwakaf, terus harus memakakan kedua orang tua, dan jangan lupa bersedekah. Intinya bahwa cerita ini mengenai sesuatu kebaikan apapun itu yang kita berikan kepada orang banyak, dan yang satu terutama kita harus bisa membahagiakan orang tua. Penebang kayu. Nah silahkan nanti kalian lihat secara individu ya, secara individu kalian tentukan kira-kira ini strukturnya yang mana saja. Bisa dipahami ya, tolong dibaca dengan baik teksnya. Setelah itu kalian tentukan strukturnya yang tadi berdasarkan ada orientasi, ada perumitan peristiwa, ada komplikasi, ada resolusi, dan ada juga koda. Silakan kalian kerjakan secara individu. Ya, silakan. Di situ ada teks mengenai penebang kayu. Ibu bisa minta tolong untuk dibacakan oleh Orvala untuk paragraf ke-1. Tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Oke, terima kasih. Barusan penggalan-penggalan atau kutipan-kutipan tersebut sudah kalian bacakan. Silakan sekarang tentukan strukturnya mulai dari orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Silakan kerjakan. Ibu kasih waktu hanya 5 menit saja. Silakan dikerjakan. Dari teks yang kamu baca atau penebang kayu ini, kira-kira ini teks termasuk cerita inspiratif bukan? Ya, termasuk. Termasuk. Kenapa? Karena di dalam teks tersebut itu mengajarkan kita tuh harus bekerja keras dan harus kerja cerdas juga. Ya, jadi di dalam teks ini karena menceritakan kita itu harus bekerja keras dan kita juga harus cerdas ya. Jadi ada kebaikan yang harus kita ikuti atau kita tiru. Apa kebaikannya? Berarti dalam sebuah pekerjaan kita harus bekerja keras. Bukan hanya pekerjaan ya, kamu belajar juga harus bekerja keras. Bekerja kerasnya dengan apa? Kamu datang pagi ke sekolah, itu kan salah satu kerja keras kalian dalam waktu. Nesya kira-kira tadi katanya mau bertanya, mau nanya apa Nesh? Oh, karena kita kemarin membahas cerpen ya. Berarti tadi Nesya berkata bahwa apa sih bedanya dari struktur cerita cerpen dan struktur dari teks cerita inspiratif. Kira-kira bedanya apa?
Nah, sebelum Ibu menjawab dari pertanyaannya Nesya, kita akan menjawab ini secara berkelompok. Kita bersama-sama kita buktikan dari pertanyaan Nesya kira-kira apa sih bedanya dari struktur cerita cerpen dan cerita teks inspiratif tersebut. Silakan duduk berkelompok, minimal satu kelompok 4 orang sesuai dengan seperti yang kemarin ya. Silakan, ini berempat. Nesya boleh ke sana dulu. Silakan duduk berkelompok berdiskusi. Kira-kira dari LKPD ini strukturnya ada di mana saja dan berikan buktinya. Bukan hanya menuliskan paragrafnya saja tetapi harus sama buktinya kenapa kamu menjawab itu. Silakan kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 30 menit. Baca dulu Ya sok, silakan didiskusikan. Oh ya, sambil kalian mengerjakan, Ibu juga akan memberikan penilaian sikap. Ada sikap pribadi, ada pun sikap kelompoknya. Jadi silakan kalian aktif, akan Ibu nilai kalian masing-masing. Terus kodenya, amanatnya, iya berarti bacakan ya. Tentang apa? Pesan moralnya itu, nih lihat. Selain dia menjadi mahasiswa, dia juga kan bekerja sekaligus bekerja. Itu pesan moralnya. Ya, waktunya selesai. Silakan. Sekarang untuk perwakilan. Untuk yang pertama. Suatu ketika, seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu. Dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya. Strukturnya adalah komplikasi. Aku pasti telah kehilangan kekuatanku, pikir penebang kayu itu. Dia menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang. Jadi yang kamu lihat, yang kamu sudah kerjakan itu adalah kalau di cerita inspiratif itu ada kodanya atau ada pesan moral yang tertulis ataupun yang tersirat yang ada di dalam teks tersebut. Sedangkan teks cerita pendek itu tidak ada pesan moralnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Oke. Untuk materi selanjutnya, kalian silahkan dilihat video cerita inspiratif atau buku-buku mengenai cerita inspiratif. Minimal 1 orang sudah membaca atau melihat 2 video atau 2 bacaan teks cerita inspiratif. Nanti minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai kebahasaan teks cerita inspiratif. Paham ya? Paham. Nah, untuk mengetahui apakah kamu sudah paham atau tidak, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silahkan duduk dulu ke tempatnya masing-masing. Tugas LKPD-nya tolong disimpan di ketua kelompoknya, nanti Ibu ambil. Silakan duduk dulu di tempatnya masing-masing. Ibu akan memberikan tautan mengenai evaluasi. Dari yang sudah Ibu sampaikan barusan. Jadi struktur teks cerita inspiratif itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. 1 apa? Orientasi. 2. Perumitan 3. 4. 5. Apa itu koda? Nah, tujuan kamu di sini bukan hanya duduk dan mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, tetapi ada juga ilmu-ilmu yang akan kamu bawa untuk ke masa depan kalian. Seperti cerita inspiratif ini, ada manfaatnya. Kamu belajar ini berarti, oh saya ini harus bisa membuat orang meniru kebaikan-kebaikan saya. Contoh kecil dari teman kamu, misalkan Philip. Philip orangnya selalu murah atau selalu menyapa teman-temannya, baik itu adik kelasnya, sesama teman sekelas ataupun sesama angkatannya. Itu adalah kebaikan yang mungkin tidak bisa atau tidak dimiliki banyak orang. Ya, walaupun kita tahu, Philip setiap ketemu assalamualaikum, itu assalamualaikum itu doa. Jadi inspiratifnya apa? Kita memberikan sebuah doa kepada orang, itu membuat kita juga mendoakan diri kita sendiri. Paham ya?
Oke, sebelum kita akhiri silahkan dibereskan dulu bukunya. Kita berdoa yang akan dipimpin oleh Dimas kembali. Bentar Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak atas waktunya. Silakan dibereskan dan jangan lupa menjaga diri kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.